siapa yang nonton final Portugal lawan Prancis? Saya mau mengajak saudara-saudara belajar mengenai leadership, kepemimpinan lewat apa yang kita lihat kemarin. Ada pembelajaran yang luar biasa. Saudara-saudara, siapa yang pernah tahu bahwa Portugal itu punya track record pernah menjadi Piala Dunia untuk Piala Eropa? Ada yang pernah tahu? Tidak pernah. Pernahkah saudara membayangkan underdog, sebuah tim underdog yang tidak dianggap atau mungkin tim yang sedikit diremehkan tiba-tiba mencuat dan menjadi tim yang begitu kuat, saudara? Saya yakin ada pembelajaran yang luar biasa kalau saudara mengikuti. Saya mengikuti walaupun harus mengorbankan tidur, tapi saya mengikuti. Ini ada pelajaran yang luar biasa. Pembelajaran yang saya mau mengatakan nomor satu adalah tidak ada sebuah kemenangan yang diraih oleh single fighter. Di dalam hidup ini, di dalam kepemimpinan, tidak ada sukses yang diraih sendirian. Semua mengatakan tidak ada sukses yang diraih sendirian. 1, 2, 3. Tidak ada sukses yang diraih sendirian. Ulangi lagi, saudara. Tidak ada sukses yang diraih sendirian. Jadi kalau Anda mau berjalan cepat, jalanlah sendiri. Kalau mau berjalan jauh, berjalan bersama-sama. Itu filosofi partnership. Di dalam kepemimpinan, di dalam pelayanan, kalau Anda melayani single fighter, kalau Anda sendirian dan tidak didukung oleh siapapun dalam hidup saudara, maka saudara tidak akan pernah meraih keberhasilan. Kalau ini diaplikasikan di dalam pelayanan, saudara, Mercy bisa seperti ini karena ada Pak Paulus, istri, dan staf. Pelayanan Mercy bisa bertumbuh luar biasa yang kalau saudara ke luar negeri, kemudian ada hamba-hamba Tuhan yang mempromosikan Mercy, mereka tuh kagumnya luar biasa. Bagaimana lari dari Ambon tahun 99 karena kerusuhan, datang ke Bali dengan 2 koper dan tidak punya apa-apa, kemudian melayani sebuah pelayanan dengan modal dengkul, modal iman, dan dalam waktu yang sangat cepat, mungkin 18 tahun, kita diberkati dengan 52 stasiun radio, 12 atau 13 Sidulin Center dan Panti Asuhan. Kemudian ada 1540 perintisan yang berhasil dibuka melalui yayasan ini. Itu karena kita punya tim yang bagus. Jadi saya mau mengucap syukur untuk siapapun saudara yang sudah pernah menjadi tim dan masih menjadi tim dan akan menjadi tim kita. Saudara-saudara, Anda adalah bagian dari kemenangan keberhasilan ini. Amin. Jadi saya mau semua staf tepuk tangan untuk dirimu sendiri. Tepuk tangan karena udah luar biasa. Luar biasa. Nggak akan diajak makan lagi, udah diajak makan kemarin. Tidak ada sebuah kemenangan yang dicapai sendirian. Perhatikan baik-baik. Itulah sebabnya kalau Anda tidak punya kemampuan membangun hubungan, Anda akan mendapatkan kesulitan. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa diberkati itu artinya banyak akses. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai yang akarnya merambat ke tepi batang air. Akar itu bicara mengenai akses. Karena melalui akar tumbuhan bisa mendapatkan dan menyerap sari makanan. Semakin banyak akarnya, semakin banyak akses untuk menyerap. Oleh karena itu bangunlah akar, bangunlah hubungan. Nah, itu dimulai dari yang paling kecil, di dalam unit yang paling kecil. Saya sudah memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang akan berhasil, yang akan meraih kemenangan, dia harus pandai membangun hubungan. Nomor 1 hubungan pasti dengan Tuhan. Karena Yesus mengatakan di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kita semua, kalau Anda semua menganggap bahwa Tuhan itu adalah Tuhan, maka jangan pernah menghabiskan waktu tanpa Dia, atau jangan pernah mengesampingkan apa arti doa dan persekutuan dengan Tuhan. Usahakan sebelum melakukan apa-apa, pikiranmu terhubung lebih dahulu dengan Tuhan. Pagi hari sebelum melakukan apa-apa, usahakan mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih buat hari yang baru.
Kalau kita masih diberi nafas hari ini, oleh karena Tuhan masih punya rencana buat kita hari ini. Seberat-beratnya persoalan saudara, kalau hari ini masih bisa bernafas, artinya masih ada kemurahan Tuhan yang akan menyertai saudara. Ini sebuah keyakinan yang akan menolong saudara untuk menghargai betapa luar biasanya anugerah Tuhan. Kalau hari ini saya masih hidup, itu karena anugerah Tuhan. Saudara sudah tahu riwayat hidup saya, ya kan? Hampir mati 3 kali. Dan kalau hari ini masih hidup, saya belajar sesuatu. Rencana Tuhan belum selesai melalui hidup kita. Amin. Yang pertama, pandai-pandailah membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, rukunlah dengan dirimu sendiri. Ini penting sekali saudara. Pandai-pandailah membangun hubungan dengan dirimu sendiri. Karena Anda suka atau tidak suka, tubuhmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau engkau sudah tidak menyukai hidungmu atau warna kulitmu atau jenis rambutmu, bagaimana engkau bisa bahagia dengan dirimu sendiri? Ya kan? Katakan kepada dirimu, saya menyukai diriku sendiri. Benar. Kalau ada penolakan sedikit saja kepada wajah saudara atau kepada tinggi badan saudara, saudara akan bermasalah di mana-mana. Kalau dengan dirinya sendiri aja saudara tidak bisa menerima, nanti bagaimana saudara bisa menerima orang lain dalam hidup saudara? Amin. Risma, bisa terima diri sendiri? Bangga? Kalau berdiri di depan cermin, senyum, ya. Atau ada kata seandainya. Ingat baik-baik, ya. Dulu pernah, seandainya saya lebih tinggi sedikit, mungkin saya bisa diterima jadi mahasiswa Kabri. Ya, pernah begitu? Ya, Fari gimana Fari? Pernah? Atau masih sekarang? Ini penting, banyak orang yang tidak memperhatikan bahwa krisis jati diri itu biang keladi krisis-krisis yang lain. Kalau dengan diri sendiri Anda sudah tidak menghargai, dengan diri sendiri Anda sudah tidak puas, dengan diri sendiri Anda tidak bahagia, Anda tidak mungkin bisa membahagiakan orang lain. Kalau ini di dalam pelayanan, akhirnya Anda menggunakan pelayanan, jabatan, kedudukan, untuk mendongkrak jati diri karena Anda masih krisis dengan jati diri. Selesaikan ini karena saya pernah menjadi korbannya. Selesaikan ini karena ini penting sekali. Hubungan dengan diri sendiri ini penting sekali. Amin. Yang dari SPPT Anda suka dengan dirimu sendiri? Bahagia? Bangga? Amin. Yang ketiga, Anda harus bisa membangun hubungan dengan orang-orang yang terdekat dengan hidup saudara. Yang sudah menikah, ini penting sekali. Suka tidak suka, Anda harus menyukai pasangan hidup saudara. Ya kan? Karena dia yang akan menyertai saudara sampai mati. Kalau dengan pasangan yang Tuhan berikan dalam hidup saja sudah tidak rukun, sudah tidak sama-sama, tidak satu visi, tidak bisa berhubungan dengan baik, bagaimana Tuhan akan mempercayakan yang lain? Karena berkat-berkat itu akan diperintahkan ketika ada kesatuan, termasuk kesatuan hati, kesatuan visi, kesatuan iman, kesatuan yang lain. Ini penting sekali. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan diberikan istri yang luar biasa, ya kan? Nah, saya bukan mau flattering, ini menyanjung dia, bukan. Tapi memang seperti yang saya tulis, dia orang yang hebat. Ini wanita yang luar biasa. Saya pernah cerita dengan saudara, istri saya ini waktu di sekolah Alkitab, pegangannya dolar. Saya pernah diberikan oleh dia konkordan yang besar itu, harganya mahal itu. 500.000 sekian waktu itu. Saya ini mahasiswa beasiswa kerja. Jadi saya tidak punya. Saya dapat uang saku dari Opa Devon, itu misionari, 10.000 sebulan. 10.000 itu uang saku, saudara. Saya harus ngarit, tahu ngarit? Saya harus bersihkan, ngecat kadang-kadang. Dari situ saya baru dapat uang. Kemudian ada cewek yang bisa membelikan konkordan strong yang besar, luar biasa. Saya pernah lihat dia punya pegangan $200. Di sekolah Alkitab, pegang $200 itu luar biasa. Ya kan? Ya. Dia punya kemurahan hati yang luar biasa. Nah, saya kadang-kadang nyangkul, nanam bayam, nanam sawit di belakang asrama, nyangkul. Sementara nyangkul, ada yang bikinin jus tomat, saudara.
Saya tidak menyangka itu, kok ada wanita yang memperhatikan, lihat dari jendela gitu ya kan. Saya tahu itu sudah ada. Kemudian kami nikah di hotel bintang 5, seminggu kemudian pergi ke Selopro naik andong, tidur pinjam kasur. Dan dia bisa bertahan, dan sampai hari ini seperti yang dia katakan kemarin, menikah dengan Paulus Wiratno itu tidak gampang. Karena visinya besar dan pergi kemana-mana, dan kadang-kadang kalau bertengkar masalahnya masalah pelayanan. Dan dia masih bisa bertahan, itu saya anggap luar biasa. Ya kan? Dan kalau masih mau bertahan lagi 50 tahun ke depan, itu luar biasa lagi. Saya belajar sesuatu, ketika kami punya kesatuan hati, makanya kalau ada visi, ada keinginan untuk melakukan sesuatu harus klop dulu. Kalau istri tidak mendukung, suami tidak mendukung, jangan lakukan. Karena kalau saudara melakukan tanpa dukungan kesatuan hati dari anggota keluarga saudara, biasanya Anda akan menghadapi masalah. Jadi belajar di sini. Makanya nanti yang mau menikah yang banyak yang muda-muda di sini, saudara membangun hubungan dengan pasangan ini penting sekali. Karena keluarga itu adalah tempat, atau pernikahan itu adalah tempat di mana engkau mendapatkan kekuatan, inspirasi, motivasi. Dari situlah engkau akan berkarya dengan luar biasa. Jadi kalau cari pasangan hidup yang benar-benar mendukung visi misi saudara. Ya kan? Cewek-cewek di sini kalau engkau ada yang masuk minta, tahu masuk minta. Ada yang mau melamar, ada yang jatuh cinta, tanyakan pertama lebih dahulu visi hidupmu apa sayang. Karena ini penting sekali. Visi ini penting sekali. Kalau kau sudah tanya, sayang, apa visi misimu, apa mimpimu dalam hidup? Dan orang itu mengatakan, saya hanya menyerahkan kepada Tuhan. Saya mengalir dengan apa pimpinan Roh Kudus. Saya sudah bilang, putuskan dia hari itu. Karena hari itu berarti dia tidak tahu. Kalau saya mengalir saja, artinya dia belum tahu apa visi hidupnya. Menikah dengan orang yang tidak punya visi, tidak punya tujuan hidup, itu akan membingungkan hidup saudara. Dia sendiri bingung kok. Bagaimana dia bisa bahagia dengan orang lain. Jelas? Haleluya. Amin. Membangun hubungan. Tidak ada sukses yang diraih sendirian. Sukses diraih oleh karena ada partner, ada networking, ada teman-teman yang ada di sekitar kehidupan kita. Amin. Saudara pernah melihat pendeta single fighter? Mulai dari terima tamu, mimpin pujian, main gitar, angkat kolekte, khotbah, doa penutup dipimpin sendiri. Biasanya dia mati muda. Tidak bisa begitu, saudara. Dalam hidup ini, sukses bisa diraih oleh karena kita memiliki teman, hubungan, partner yang luar biasa. Dan Tuhan, saya mau mengatakan ini, kalau Tuhan kasih visi kepada saudara, kalau Tuhan kasih mimpi yang besar kepada saudara, Tuhan pasti kirim resource, Tuhan kirim orang, Tuhan kirim dana, Tuhan kirim sumber daya yang akan memampukan saudara untuk meraih sesuatu luar biasa. Hari ini saya melihat Facebook dari tim New Zealand yang pergi ke beberapa tempat, saya terharu sekali. Saya terharu melihat ratusan anak-anak maju ke depan, angkat tangan sambil meneteskan air mata dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan melalui pelayanan tim ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena ada tim. Karena ada partner kita dari New Zealand yang punya hati untuk mereka. Bahkan saya ditelepon mereka tergerak, Pak pendetanya ini tergerak untuk membangun Boti. Itu suku yang saya yakin kita harus fokus di situ. Anak-anaknya luar biasa. Mereka membutuhkan pertolongan. Amin. Saudara-saudara, belajarlah, pinter-pinterlah membangun hubungan. Sukses adalah hubungan. 1, 2, 3. Amin. Yang kedua, mari kita belajar dari situ. Ronaldo cedera, kalau tidak salah di menit ke-8. 20? Dan akhirnya dia tidak bisa main lagi. Iya kan? Ini pemain terbaik. Salah satu pemain terbaik yang kalau boleh dibilang dia andalannya Portugal. Jadi waktu dia cedera, kemudian tidak bisa main lagi, pendukungnya Portugal sudah ketar-ketir. Aduh, menang tidak. Tapi
kemudian kita melihat bahwa Eder yang tidak punya reputasi sebaik Ronaldo masuk sebagai pemain cadangan sebetulnya setelah istirahat ya. Tidak ada yang menyangka bahwa pemain cadangan itu bisa mencetak gol. Nah, ada pelajaran yang luar biasa di sini. Yang namanya pemain cadangan itu harus selalu siap kapan saja. Ya kan? Kapan saja dia dipanggil oleh coachnya untuk menggantikan pemain, dia harus siap. Jadi, saudara pernah melihat di stadion sementara pemainnya main, pemain cadangan itu mereka latihan. Ya kan? Sewaktu-waktu mereka akan dipanggil, mereka akan latihan. Ya kan? Ya. Mereka latihan. Luar biasa. Ya kan? Ya. Dan ternyata dia bisa mencetak gol. Jadi apa pelajaran yang berikutnya? Sukses adalah persiapan ketemu kesempatan. Orang-orang yang sudah siap ketika mereka ketemu dengan kesempatan yang luar biasa, itu saudara-saudara namanya sukses. Oleh karena itu, jangan menunggu. Saya menyarankan saudara-saudara orang-orang yang siap, ya kan, orang-orang yang mempersiapkan diri, melatih diri sendiri, mempersiapkan untuk menyongsong sesuatu kesempatan yang ada di depan kita. Waktu kesempatan itu datang, yang siap-siap yang ambil duluan. Oleh karena itu persiapkanlah dirimu. Amin. Kalau saudara pengen punya visi yang besar untuk ke negara lain atau pelayanan yang luar biasa, siap-siap belajar bahasa Inggris. Ya kan? Belajar bahasa Inggris supaya akhirnya saudara bisa kesempatan datang yang pasti ditunjuk yang bisa bahasa Inggris. Amin. Nah, saya mengatakan hari ini luar biasa. Waktu kami di Atlanta, saya ngomong saja di sini, ada ibu itu yang pernah mengunjungi panti asuhan, dia tergerak sekali. Ada satu orang yang ada melekat di hatinya tapi tidak tahu siapa namanya. Padahal sudah berteman di Facebook tapi tidak tahu siapa namanya. Dan akhirnya ibu ini bilang sama istri saya pengen sekali ini anak ini siapa, dia betul-betul ada di hati saya dan sebagainya. Dan dia tergerak untuk menolong. Dan Susan, namanya Susan muncul. Itu Susan. Jadi dia bilang saya pengen bawa Susan ke Amerika. Jadi akhirnya ibu ini bilang pokoknya saya pengen Susan datang ke Amerika. Saya pengen. Dia mau membiayai Susan untuk ke Amerika pada bulan Natal nanti beberapa minggu liburan di rumahnya. Luar biasa kan? Gimana Susan nih? Tidak ada dia. Sakit perut, kekenyangan kali itu dia. Ya kan? Jadi Susan bulan Natal ini akan ke Amerika. Susan bisa bahasa Inggris. Jadi Susan selama ini sudah rupanya chatting melalui Facebook dengan Ibu Lin ini lewat bahasa Inggris, makanya dia tahu bisa berkomunikasi. Saudara-saudara, ini tanda, ini sebuah petunjuk, ini sebuah pembelajaran. Siapa yang siap waktu ada kesempatan, orang yang siap itu yang akan mengambil duluan. Amin. Jadi jangan pernah lelah untuk bersiap-siap. Pada yang mau memasuki pelayanan, persiapkan dirimu baik-baik. Siap-siap jadi pelayan yang baik, siap-siap menjadi penginjil yang baik, siap-siap menjadi pemurid yang baik, siap-siap menjadi entrepreneur yang baik, siap-siap menjadi penjual mie yang baik. Ya kan? Jangan asal-asalan. Saya paling tidak suka orang kerja asal-asalan. Karena ayat Alkitab mengatakan, apapun yang kamu jumpai di depan matamu, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Kalau Tuhan ada di sini, kalau Tuhan dalam bentuk fisik hadir dalam chapel ini, saya yakin Fahri tidak akan main keyboard seperti tadi. Ya, dia akan latihan luar biasa sebulan sebelumnya, ya kan Fahri? Ya. Yang mimpin pujian juga akan pilih pujian yang betul-betul latihan sebelumnya. Tadi kan tidak latihan. Ya kan? Makanya asal-asalan. Nah, asal-asalan ini yang akhirnya mendatangkan berkat asal-asalan. Kemarin sudah dikomplain. Walaupun ini chapel kita, persiapkan hatimu. Persiapkan latihan yang baik. Jangan asal nyomot lagu, kemudian maju ke depan, kemudian nyanyi, antara lagu dengan kuncinya tidak sinkron, kemudian mengganggu konsentrasi kita. Tadinya yang datang ingin menyembah Tuhan, sampai sini hanya ketawa ke TV, karena tidak melihat sinkronitasnya Anda.
Kenapa gereja Rock diberkati oleh Tuhan? Kenapa gereja Betani diberkati Tuhan? Saudara pernah ke sana? Itu pemusiknya khusus. Saya khotbah di gereja Betani Manado, itu dibayar orang yang main khusus latihan hanya untuk main pada hari Minggu. Makanya Spirit of Excellence. Mengapa Hillsong terkenal? Anda datang ke Hillsong Conference, baru di tempat parkir sudah menyaksikan Spirit of Excellence. Tukang parkirnya maju ke depan, ada tanda terima kasih Anda ada di sini, terima kasih sudah datang di Hillsong Conference. Mereka senyum, mereka tunjukkan parkirnya di mana. Itu baru tukang parkir. Mengapa mereka bisa merekrut 48.000 volunteer? Karena mereka senang bekerja di sebuah organisasi pelayanan yang memiliki spirit of excellence, menaikkan harga diri kita. Amin. Bilang sama teman saudara, jangan asal-asalan. Dilengkapi lagi, jangan dalam hidup ini jangan asal-asalan. Asal kerja, asal masak, asal nyuci, asal jadi suami, asal jadi istri, semua yang asal-asalan berkatnya asal-asalan. Belajar melakukan yang terbaik. Amin. Kita semua pernah asal-asalan kan? Asal masak. Saudara pernah asal-asalan, berkatnya asal-asalan. Belajarlah melakukan yang terbaik. Counseling, lakukan yang terbaik. Beli laporan, kasih yang terbaik. Pelayanan anak, kasih yang terbaik. Karena saya sudah mengatakan kepada saudara, di surga itu ada tim yang namanya fit and proper test. Tim yang mengamati siapa saja hamba-hambanya yang setia melakukan dengan sungguh-sungguh. Tim itu yang akan memberikan rekomendasi kepada Bapa di surga, berkati dia. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh, berkati dia. Mungkin bos saudara tidak lihat. Mungkin ketua denominasi tidak lihat. Mungkin ketua BPD tidak lihat. Mungkin pimpinan sinode tidak lihat. Tetapi malaikat di surga mencatat apa yang saudara lakukan. Dan malaikat itu akan memberkati saudara dengan luar biasa. Do your best. Amin. Satu kali Pak Cekin datang ke saya. Saya tidak menyangka itu. Paulus, kita dikasih waktu 30 menit. Saya ambil 10 menit. 20 menitnya kamu yang sharing. Waduh saudara-saudara, ini di depan orang-orang dari seluruh dunia, rasul-rasul yang luar biasa. Saya tidak menyangka kalau dia akan kasih kesempatan itu kepada saya. Nah saudara tahu Pak Cekin. Pak Cekin itu khotbah di acara mission itu luar biasa, sambutan orang luar biasa. Memang dia punya karunia berkhotbah. Sampai anaknya Pak Larry Stockstill itu kagum, luar biasa. Nah kemudian dia bilang, Paulus, saya 10 menit, kamu 20 menit. Saudara-saudara, walaupun saya pinter, bisalah ngomong khotbah dalam bahasa Inggris, tapi di hadapan orang-orang yang luar biasa ini, kedernya itu ada. Apalagi ada Larry Stockstill, ada istrinya di situ, ada yang lain-lain di situ. Yang lain-lain pada bawa penerjemah. Yang dari Brasil bawa penerjemah dan sebagainya. Saya tidak ada Paul Sabtanyo di situ, jadi tidak bisa menerjemahkan saya. Ya kan? Jadi saya belajar, tapi luar biasa saudara. Saya mempersiapkan, jadi malam itu saya mempersiapkan bagaimana besok bisa presentasi yang luar biasa. Dan sambutannya luar biasa. Belajarlah melakukan yang terbaik. Jangan asal-asalan. Amin. Amin. Ini pelajaran yang luar biasa bagi kita semua. Ketika kita mempersiapkan yang terbaik, ada kesempatan dan Tuhan akan melipat gandakan berkat bagi kita. Makanya saya tidak heran kalau Jack Hin kemudian datang lagi. Paulus, tahun depan kamu datang lagi. Saya bayari lagi. Tahun depan kamu ke Hong Kong mewakili saya. Bicara di Asia, Forum Asia. Saudara-saudara, ini kesempatan yang luar biasa. Lakukan yang terbaik, apapun juga. Amin. Amin saudara. Luar biasa. Pelajaran yang ketiga. Tidak ada yang terlalu penting yang tidak bisa diganti dalam hidup ini. Orang pikir Portugal akan kalah karena Ronaldo tidak ada di situ. Tetapi ternyata tanpa Ronaldo masih bisa menang. Memang karena kekuatan tim, tapi di lain itu jangan pernah merasa kalau tidak ada Ronaldo kita tidak akan pernah menang. Salah. Karena apa? Tim. Karena apa? Tuhan di dalam hidup ini sudah menyiapkan orang-orang yang akan menggantikan kita. Misi itu milik Tuhan, pelayanan milik Tuhan, semua ini milik Tuhan.
Dan kalau Tuhan masih berkenan, Tuhan akan memberikan orang-orang. Sebelum Musa meninggal, Yosua sudah dipersiapkan. Sebelum Saul turun tahta, Daud sudah dipersiapkan. Saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, 12 sudah dipersiapkan. Sebelum Paulus mati, sudah ada Titus, ada Timotius, ada yang lain-lain dipersiapkan. Jadi Tuhan sudah ada persiapan untuk siapa yang akan melanjutkan misinya. Karena ini bukan milik kita. Pelayanan ini bukan milik kita. Mercy ini bukan milik saya. Radio juga bukan milik saya. Disciple Maker bukan milik saya. Milik Tuhan. Karena itu milik Tuhan, saya yakin Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang yang akan menggantikan ketika saya pensiun atau saya meninggal dunia. Amin. Amin. Jangan pernah merasa meng-HI. Tahu meng-HI? Bukan hak sepatu. Tahu meng-HI? Ini hak saya, ini milik saya. Tidak ada, saudara. Ada sebuah pelajaran dalam bahasa Inggris yang namanya no string attached. Jangan ada yang gondeli hidup saudara. Apakah itu harta, pangkat, kedudukan. Orang yang hidupnya digondeli, ditarik oleh hartanya, ditarik oleh pangkatnya, biasanya matinya susah. Harus dibacakan ayat kursi dulu baru mati. Ya kan? Oleh karena itu belajarlah, seperti seorang mengatakan, harta itu kalau bisa dipegang kayak engkau memegang sabun. Ya kan? Kalau terlalu erat, malah dia lepas nanti. Ya kan? Jadi jangan terlalu erat. Sehingga kalau lepas saudara tidak akan kecewa. Dalam hidup ini harta, pangkat, kedudukan, apapun juga kita harus belajar itu semua hanya numpang lewat. Kalau suatu saat kita mati, jangan takut oleh karena Tuhan sudah menggantikan. Jadi jangan menganggap kalau tidak ada saya tidak akan bisa seperti ini. Ini karena saya. Kalau bukan saya, organisasi ini tidak seperti ini. Saudara, salah besar. Ini semua karena anugerah Tuhan. Orang pada kaget, ya kan, lihat, wah, Pak Paulus pelayanan luar biasa, duitnya banyak. Ada yang bilang itu kaya raya. Memang, saudara, kita kayak bagaimana kita bisa membangun gedung seperti ini 5 miliar dengan 10 bulan? Hanya orang kaya tanpa utang bank. Ya kan? Orang-orang yang kelihatan kaya belum tentu kaya karena utangnya di bank banyak. Bisa. Kita bangun tanpa utang, beli tanpa utang itu luar biasa, itu kaya. Betul enggak, saudara? Kita kaya, makanya kalau ada pengusaha datang ke sini mau minjem uang ke Pak Paulus, itu mereka karena memandang kita kaya. Mereka tidak tahu bahwa kaya kita ini kaya di surga, kaya iman. Ya kan? Saya punya pelajaran di sini. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang besar untuk membesarkan nama Tuhan, jangan takut. Saya kasih tahu kepada saudara-saudara, jangan takut bermimpi besar buat Tuhan. Dengar baik-baik, yang penting bukan untuk membesarkan kepala saudara. Kalau Anda memimpikan yang besar untuk sombong, untuk gagah-gagahan, untuk kelihatan supaya Anda dipandang sebagai orang hebat, motivasinya udah salah. Tuhan tidak akan memberkati kita. Tapi kalau kita murni, kita meminta kepada Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, Tuhan punya cara untuk dirinya dipermuliakan melalui orang-orang yang bisa dipercaya. Belajarlah untuk bisa dipercaya oleh Tuhan. Ini semua adalah kepercayaan dari Tuhan. Amin. Saya kagum kemarin diperkenalkan oleh Pak Cekin dengan orang-orang yang luar biasa yang saya katakan dari seluruh dunia itu. Seluruh benua ada di situ. Itu kepercayaan. Buat saya bisa berada di tengah-tengah mereka, itu kepercayaan. Saudara-saudara, saya mau menyampaikan ini kepada saudara, jangan sampai telat belajar mengenai kepercayaan. Belajarlah menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Dan surga punya nilai, setialah dengan yang kecil. Ketika engkau setia dengan yang kecil, bisa dipercaya, jujur, tidak nguntet, tidak nguntit, tidak korupsi, tidak meng-markup dan sebagainya, surga itu melihat hatimu. Engkau akan dipercaya melakukan yang besar bagi Tuhan. Amin. Belajarlah untuk menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Katakan, jadilah pribadi yang bisa dipercaya.
Amin. Pelajaran keempat. Waktu Portugal menang, Anda tahu siapa pelatihnya? Apakah pelatihnya disorot banyak? Tidak. Di video yang disorot banyak siapa? Di televisi. Eder dan Ronaldo. Kalau saudara melihat di video di televisi yang disorot televisi semua, pelatihnya tidak banyak disorot. Dalam hidup ini bersiap-siaplah untuk tidak dikenal. Karena sukses bukan masalah dikenal atau tidak dikenal. Sukses adalah ketika orang-orang yang Anda latih mencapai titik maksimalnya. Di dalam kepemimpinan, sukses saya adalah ketika Anda mencapai titik maksimal. Saya mengatakan berkali-kali, di dalam kepemimpinan rohani, tugas kita ialah, Pak Jekin menggambarkan, seperti sopir bis. Tugas kita hanya mengantarkan tempat di mana engkau nanti akan tempat tujuan kalian. Iya kan? Siap enggak jadi sopir bis? Kalau penumpangmu turun, kecewa enggak? Apakah ada sopir bis yang mengatakan, "Hei, jangan turun di sini. Saya mau supaya bis ini penuh." Penumpang punya hak untuk turun di mana saja, saudara. Iya kan? Sopir bis tidak melarang kunci pintunya, tidak boleh turun. Supaya bis ini jalan dengan baik, semua penumpang harus ikut kemanapun saya pergi. Tidak boleh begitu. Penumpang punya tujuan masing-masing. Dan penumpang punya hak untuk turun di mana saja sesuai dengan tujuannya. Tujuan supir bis utamanya adalah mengantarkan mereka ke destinasi di mana mereka akan turun. Ya, pernahkah saudara naik bis Lorena atau naik bis Pahala Kencana, waktu mau turun dimarah-marahi? Kamu harusnya tidak boleh turun di sini. Ya. Kamu harus mengikuti ini. Bis saya, kamu harus mengikuti kemanapun saya pergi. Tidak boleh begitu. Pemimpin tidak boleh begitu. Tugas seorang pemimpin adalah mengantarkan orang yang dipimpin ke tempat di mana Tuhan mau orang itu mencapai destinasinya. Kalau di dalam bahasanya Pak Henry Beckleby dalam bukunya yang berjudul Spiritual Leadership, tugas seorang pemimpin adalah membawa orang dari mana dia berada ke tempat di mana Tuhan mau dia berada. Dan saya sedang melakukan ini untuk saudara-saudara, termasuk untuk Pak Andreas dan Ibu. Tugas saya mengantarkan Bapak Ibu di mana Tuhan mau pakai Bapak Ibu di mana. Termasuk yang dari panti, anak-anak yang di panti. Tugas kami hanya mentransitkan kalian aja. Iya kan? Kalau sekalian mau menjadi kernet sampai nanti kita semua sampai di tujuan, enggak masalah. Ya kan? Tapi kalau kalian mau jadi kondektor atau menjadi penumpang, no problem. Yang penting sampai di tempat tujuan. Amin. Coach, pelatihnya Portugal. Siapa yang tahu nama pelatih Portugal? Ya? Fernando Santos. Yang lain-lain kan tidak tahu kan? Yang kalian tahu hanya Ronaldo. Yang lain-lain kita tidak tahu. Pelatihnya, apakah dia marah waktu namanya tidak dikenal dan dia tidak banyak disorot oleh televisi, bahkan tidak dikupas di koran? Dia tidak marah, saudara, karena dia tahu posisinya. Saya hanyalah seorang pelatih, dan kebanggaan seorang pelatih ialah yang kalau yang dilatih sudah melakukan maksimal apa yang dilakukannya. Sama dengan kita. Leadership is coaching. Kepemimpinan adalah melatih orang supaya orang-orang itu bisa menjadi maksimal. Kalau dia lebih hebat, yang dilatih lebih luar biasa daripada pelatihnya, itulah kebanggaan seorang pelatih. Tidak perlu iri hati. Fernando tidak perlu iri dengan Ronaldo. Bagiannya sudah beda. Amin. Amin. Pelajaran yang sangat luar biasa buat kita semua. Saudara-saudara, ini penting bagi kita di dalam kepemimpinan, bahwa kita tidak akan pernah sukses sendirian. Bahwa tidak ada yang terlalu penting yang tidak bisa digantikan. Bahwa sukses datang dari kesempatan yang bertemu dengan persiapan. Bahwa kita semua perlu belajar setia, tidak perlu harus terkenal, tetapi yang penting kita menjadi maksimal untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan jangan asal-asalan dalam hidup ini.